slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Direktur Marketing dan Komersial Gresini Racing, Carlo Merlini, dibuat senang oleh Marc Marquez. Kendati tidak banyak mengobrol, dia senang ketika ada senyum tersungging di wajah sosok asal Spanyol itu selepas balapan di Qatar. Selepas balapan di Qatar, saya tak bisa mengobrol dengannya, Marquez. Namun, melihatnya tersenyum, saya sudah paham apa yang dia rasakan. Plus, senyumnya itu sangat lebar dan memenuhi wajahnya, kata Merlini, dilansir Crash. 1. Senyum Marquez, jadi senyum buat Gresini pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Merlini mengungkapkan, ada perasaan bahagia juga yang dirasakan Gresini ketika melihat senyum Marquez. Dia merasa, ada sesuatu yang ditemukan Marquez di Gresini via senyumnya itu. Ketika Marc Marquez tersenyum, menunjukkan bahwa dia bahagia bersama kami. Karena pembalap yang tidak senang tentu tak akan tersenyum. Itulah alasan dia bergabung bersama kami. 2. Marquez seolah sudah dapat kepastian. Merlini juga berujar, kebingungan Marquez saat sesi tes sudah sirna seiring balapan perdana di Qatar. Menilik performanya di Lusail, dia optimistis bisa berada di posisi depan secara konsisten di MotoGP 2024 ini. Ketika tes, dia tampak ragu mengenai posisinya. Namun, sekarang dia sudah yakin bahwa dia bisa berada di depan, bersama pembalap lain, dan tampaknya akan banyak kesenangan yang kami lakukan, ujar Merlini. 3. Kesan apik debut Marc Marquez di MotoGP Qatar. Pada gelaran MotoGP Qatar lalu, Marquez memberikan kesan apik bersama Gresini, usai finish di posisi 4. Raihan ini menjadi sebuah potensi yang manis bagi tim satelit Ducati tersebut untuk MotoGP 2024 ini. Debut Marquez bersama kami di MotoGP Qatar berakhir manis, dan dari situ, kami semua tahu bahwa Marquez sudah mulai dekat lagi dengan podium, kata Merlini. Marc Marquez akan ambil bagian lagi bersama dalam MotoGP Portimao pekan ini. Gresini tentu berharap, senyum yang sempat tersungging selepas balapan di Qatar itu akan hadir kembali di Portugal nanti. MotoGP legend sekaligus ex-pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, meyakini Marc Marquez bisa menjadi pembalap yang berbahaya bagi pembalap MotoGP lainnya sekalinya klop dengan Desmosedici. Menurutnya, Marquez masih punya banyak kartu yang bisa dimainkan musim ini. Seperti yang diketahui, Dovizioso dan Marquez menjalin rivalitas sengit dalam perebutan gelar dunia 2017, 2018, dan 2019, di mana Marquez menjadi juara dan Dovizioso menjadi runner-up secara beruntun. Atas alasan inilah Dovizioso merasa sangat mengenal gaya balap dan strategi Marquez. Dovizioso pun kagum melihat Marquez langsung mampu meramaikan posisi 5 besar dalam seri Qatar, yakni debutnya bersama Ducati. Pasalnya, seperti yang diakui Marquez sendiri, Dovizioso melihatnya mengendarai Ducati masih dengan gaya balap yang ia pakai selama 11 tahun membela Honda. Marc Marquez moncer di Ducati pakai gaya balap Honda, sungguh keren sekali. Marquez telah dianugerahi dengan karir panjang dengan melalui tahun-tahun sembari mengalami banyak konsekuensi. Dan itulah alasan mengapa ia masih belum berkendara dengan cara berbeda, ungkap Dovizioso lewat kanal YouTube Zamtube seperti yang dikutip Motosan.es, Selasa, tanggal 19 April tahun 2024. Juara dunia GP 125-2004 ini menyatakan, hasil Marquez di Qatar bakal membuat para pembalap lainnya merasa cemas. Namun, rasa cemas ini mungkin akan bertambah besar sekalinya Marquez akhirnya menemukan cara yang jauh lebih jitu dalam menjinakkan Ducati. Melihatnya berkendara seperti ini dan melaju begitu jauh di depan, bakal bikin cemas para rivalnya, karena jika ia mampu melakukan modifikasi sedikit saja, ia bisa sangat berbahaya untuk yang lain, ujar pembalap yang pensiun pada pertengahan musim 2022 ini. Yang penting tahu cara taklukan Ducati. Dovizioso pun tak percaya bahwa usia Marquez yang sudah menginjak 31 tahun bakal jadi penghambat. Pasalnya, ia yakin yang terpenting adalah cara seorang pembalap memanfaatkan kekuatan Ducati. Mengubah gaya balap tidaklah mudah usai bertahun-tahun mengendarai motor yang sama, ungkapnya. Usia 30 tahun tidaklah terlalu tua, tetapi dengan Ducati,
Anda harus berkendara dengan cara tertentu, selalu memakai ban depan, dan menyeimbangkan atau tidak menyeimbangkannya dengan cara berbeda. Jadi, jika mampu beradaptasi, Anda bisa membuat perbedaan, dan Mark ada di tim yang tepat, tutupnya. Hasil Marquez di Qatar juga semakin memanaskan rumor bahwa Ducati bertekad memindahkannya dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo Team pada 2025. Namun, ia harus bersaing dengan 3 pembalap muda Ducati lainnya, yakni Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Johann Zarco merasa Honda masih kesulitan keluar dari krisis pada MotoGP 2024 karena tak ada pembalap mumpuni di tim pabrikan. Sebagai rekrutan anyar LCR Honda yang merupakan tim satelit Honda, Zarco mulai merasakan situasi yang tidak ideal. Tim berlogo sayap tunggal tersebut kesulitan untuk memperbaiki kinerja motor RC213V bahkan hingga musim 2024 ini bergulir. Para penunggang Honda termasuk dari tim pabrikan, Repsol Honda, masih tidak bisa berbuat banyak untuk tampil kompetitif. Pengembangan RC213V masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Honda dengan 2 rider tim pabrikan mereka. Ya, pada musim ini, Repsol Honda bertumpu kepada Joan Mir dan rekrutan anyar, Luca Marini yang merupakan adik dari Valentino Rossi. Tentunya butuh waktu bagi tim asal Tokyo, Jepang tersebut untuk bisa menghadirkan paket kompetitif untuk para pembalapnya. Serangkaian uji coba dan tes yang panjang harus dijalani agar bisa bersaing di papan atas lagi sebagai tim berlabel juara. Untuk mendukung data dari tim pabrikan, LCR Honda sebagai tim satelit mendatangkan Johann Zarco yang sudah memiliki banyak pengalaman. Akan tetapi, pembalap asal Prancis tersebut tak ingin menjadi pemeran utama dalam pengembangan motor Honda. Baginya, status tersebut seharusnya diemban oleh pembalap Repsol Honda yakni Joan Mir dan Luca Marini. Mereka, Honda, seharusnya tidak terlalu fokus kepada saya, bahkan jika saya bisa melaju kencang, ucap Zarco, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, rekan setim Takaki Nakagami tersebut tak segan membagikan datanya bahkan kepada para pembalap pabrikan. Terkadang, dengan semua yang kami bagi dalam tim, kami akan membantu meningkatkan level Honda, kata Zarco menjelaskan. Itu akan menjadi keuntungan bagi semua orang, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, pembalap berusia 33 tahun tersebut menilai ada hal yang membuat Honda kesulitan keluar dari krisis pada saat ini. Berbeda dari musim sebelumnya, Honda saat ini tidak memiliki pembalap hebat yang bisa mengawal pengembangan RC213V. Joan Mir dan Luca Marini dinilai belum mampu menutup celah yang ditinggalkan Marc Marquez yang hijrah ke Gresini Racing. Jika tidak pindah, Marquez tentunya dipercaya menjadi tulang punggung pengembangan Honda dengan bakat dan pengalamannya sebagai peraih 8 gelar. Saat ini, perubahan besar dibandingkan tahun sebelumnya adalah tidak adanya pemimpin besar di tim pabrikan, ucap Zarco. Saya tidak ingin mengatakan bahwa selalu ada pemimpin, tetapi kedua tim Honda sangat mirip. Ini berguna bagi kami untuk mendapatkan pengembangan motor yang lengkap, dan Honda sekarang melakukannya seperti itu. Kami bisa memahami bahwa di masa lalu memiliki Marc Marquez yang bisa menyelamatkan dan menyelesaikan semua masalah. Kemudian mungkin mereka terlalu fokus pada masalah itu, imbuhnya.